Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ustazah Mela di pelajaran PPKN subtema 4. Apakah kalian pernah melihat istana pasir di pantai? Nah, kalau kakak-kakak pernah bermain di pantai, pasti pernah bermain membuat istana pasir. Di situ ada gambar contoh istana pasir yang sangat cantik. Benny ingin bermain pasir. Ia akan membuat istana pasir. Istana pasir adalah bermain membuat bangunan istana yang terbuat dari pasir. Bahan utama yang digunakan adalah pasir dan air. Istana pasir biasanya dibuat di pantai. Membuat bangunan dari pasir dilakukan oleh anak-anak dengan menggunakan ember dan sekop. Tapi orang dewasa sering membimbing dalam membuat istana pasir. Bahan lain yang digunakan dalam kegiatan adalah salju. Ada dua jenis istana pasir. Pertama, khas istana pasir terdiri dari beberapa jenis dasar dengan beberapa jenis menara, atau satu menara di atas. Kedua, tetes istana pasir. Pasir yang sangat basah diteteskan di atas pasir basah lainnya dan menciptakan menara gumpalan pasir. Nah, jadi ada dua macam ya istana pasir. Yang pertama yaitu khas dan yang kedua tetes. Kalau yang khas itu dia biasanya menaranya ada banyak macamnya. Sedangkan kalau yang tetes itu biasanya pasir yang basah ditumpuk dengan pasir yang lainnya. Jadi menjadi gumpalan istana pasir ya. Jadi kakak-kakak pasti pernah kan membuat istana pasir? Nah, istana pasir itu dibuat dengan menggunakan sekop dan ember saja. Jadi kakak pasti pernah membawa sekop dan ember untuk membuat istana pasir di pantai. Betul kan? Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi selanjutnya. Anak-anak, kita hentikan dulu kegiatan bermainnya ya. Nanti bisa disambung lagi, kata Bu Guru. Sekarang kita melakukan pengamatan tentang benda-benda. Nah, coba kita baca teks di atas ya. Dayu, Lani, apa itu sampah kalian yang berserakan? Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, apalagi di tempat umum. Buanglah sampah di tempat sampah. Maaf, Benny. Tetapi itu bukan sampah kami, jawab Dayu dan Lani. Benarkah itu, Dayu? Tepat sekali yang disampaikan Benny. Selain itu, apa aturan yang harus dipatuhi di tempat umum, terutama di pantai, kata Bu Guru. Tidak boleh mendekati pantai tanpa pengawasan orang dewasa, Bu. Kata Benny. Kalau aturan di rumah bagaimana, Bu? Kata Lani. Tetap kita harus menjaga kebersihan rumah. Sampah dimasukkan ke dalam tong sampah. Dimanapun kita berada, sampah harus dimasukkan ke dalam tong sampah. Bagaimana kalau kita praktikkan membersihkan pantai dan membuang sampah di tempat sampah? Setelah selesai, kita akan bermain domba serigala. Hore, jawab anak-anak. Nah, di sini Ibu Guru mengajak anak-anak untuk mengumpulkan sampah yang ada di pantai untuk dibuang ke dalam tempat sampah. Jadi kakak, apabila di pantai kita tidak boleh membuang sampah sembarangan ya.
karena dapat mengganggu kenyamanan wisatawan di pantai dan juga membuat pantai yang kita kunjungi menjadi kotor, sehingga bisa menumpuk terjadinya banjir yang ada di pantai sehingga air-air bisa meluap ya. Nah, yang pertama, di tempat umum juga terdapat aturan kakak. Kita harus mentaati peraturan yang berlaku. Yang kedua, di tempat wisata kita harus mentaati aturan. Aturan di tempat wisata bermanfaat untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan semua pengunjung. Yang ketiga, contoh aturan yang terdapat di tempat wisata. Yang pertama, menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan atau tidak mencoret-coret fasilitas tempat wisata. Yang kedua, menjaga barang pribadi yang dibawa saat berwisata. Yang ketiga, mengantri saat membeli tiket atau karcis. Yang keempat, tidak merusak fasilitas wisata yang disediakan. Yang kelima, jika di kebun binatang, dilarang memberi makan hewan, dilarang meloncat pagar pembatas. Yang keenam, jika di pantai, dilarang berenang terlalu jauh dari bibir pantai. Jadi kakak berenangnya di pinggir saja ya, tidak boleh sampai ke tengah berenangnya agar tidak hanyut. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang subtema 4 di pembelajaran ke-6 ya. Kita akan membahas tetap tentang bermain di tempat wisata. Apa saja sih aturan-aturan saat kita bermain di tempat wisata? Nah, di sini sudah ada contoh. Kunjungan terakhir menuju kebun binatang. Benny bersama teman sekelasnya membeli tiket. Ia ikut antrian yang panjang. Benny ingin menunggangi gajah. Nah, menunggangi itu adalah menaiki gajah ya. Jadi Benny sangat ingin menaiki gajah. Menunggangi gajah. Di kebun binatang Ragunan, Benny ingin menunggangi gajah. Ia bersama guru dan teman lainnya membayar sewa naik gajah. Mereka dipandu oleh pemandu di kebun binatang, khususnya yang bertugas mengurus gajah. Benny berhati-hati menaiki gajah. Langkah menaiki gajah yang pertama yaitu siapkan gajah dalam posisi kaki menekuk. Gajah akan menekukkan kakinya setelah mendengar aba-aba dari pemandu. Pemandu pertama kali menaiki gajah. Penumpangnya akan dibantu menaiki gajah oleh pemandu lainnya. Setelah kaki gajah ditekuk, penumpang langsung menaikinya. Gajah akan berdiri setelah diberi aba-aba oleh pemandu. Caranya dengan menepuk kaki pemandu itu sendiri ke badan gajah. Gajah mengangkat kakinya tanpa merundukkan badan. Setelah berdiri, pemandu kembali menepuk kakinya dan gajah mulai berjalan. Saat berjalan akan terasa sedikit oleng, tetapi lama-kelamaan akan terbiasa. Karena badan gajah yang besar membuat kita saat berada di punggungnya merasa bergoyang ke kanan dan ke kiri. Tapi sebenarnya itu adalah cara gajah dalam berjalan, ya Kak. Nah, tidak hanya gajah saja, di sini ada teks percakapan. Apa ya manfaat mematuhi aturan naik kuda? Agar tidak jatuh saat naik kuda dan agar kuda tidak liar. Kalau akibat tidak mematuhi aturan naik kuda apa?
Kuda bisa liar atau memberontak dan membahayakan keselamatan penunggang kuda. Penunggang kuda bisa jatuh. Jadi sama seperti gajah tadi, kalau misalnya kita tidak mematuhi aturan atau langkah-langkah dalam menaiki gajah atau kuda, maka kita bisa jatuh dari punggungnya. Yang pertama, bagaimana manfaat mematuhi aturan di tempat wisata dalam kehidupan sehari-hari? Nah, manfaatnya hidup kita dan hidup orang lain akan menjadi tentram dan nyaman saat berkunjung di tempat wisata. Dan tidak ada kegaduhan ataupun tidak ada kekacauan. Yang kedua, bagaimana akibat berperilaku yang tidak sesuai dengan aturan di tempat wisata? Maka kita dan orang lain tidak akan nyaman dan terjadi kekacauan, serta saat kita berkunjung di tempat wisata, kita tidak akan menjadi nyaman dan juga menjadi gelisah karena tidak mematuhi aturan yang berlaku di sana. Sehingga kita tidak akan diperbolehkan berkunjung kembali ke tempat wisata tersebut. Yang ketiga, bagaimana manfaat mematuhi aturan di rumah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, manfaat mematuhi aturan di rumah dalam kehidupan sehari-hari, hidup kita menjadi tentram, hidup kita menjadi nyaman, dan juga hidup kita menjadi teratur. Jadi kalau misalnya kita tidak mematuhi, maka hidup kita akan tidak teratur dan menjadi tidak disiplin. Bagaimana akibat yang tidak sesuai dengan aturan di rumah? Nah, jadi akibatnya itu kita tidak akan menjadi anak yang disiplin dan juga hidup kita akan menjadi kacau. Tidak teratur ya kakak, apabila kita tidak mematuhi aturan yang ada di rumah atau di tempat wisata. Alhamdulillah, terima kasih kakak. Nah, sekarang tugasnya adalah silakan buka buku paket kalian di halaman 215 ya. Dan dikerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.